warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gatot Gautama. Saya seorang praktisi museum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan museum. Jadi saya mulai dengan dasar hukum. Itu ada 3, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum. Secara singkat, deskripsi pelatihan ini itu akan menyampaikan pengelolaan museum terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan museum agar museum dapat mencapai visi dan misi serta fungsi museum. Kemudian di dalam pelatihan ini juga akan disampaikan mengenai pemahaman tentang etika pengelolaan museum. Kemudian ada juga mengenai kode etik museum dan kode etik profesi museum, serta beberapa peraturan terkait mengenai pengelolaan museum. Metode pembelajarannya adalah sebagian besar akan melalui e-learning yang kemudian akan dilakukan secara interaktif, ya, melalui metode pembelajaran mandiri, ceramah, diskusi, penugasan dan kunjungan secara virtual ke museum. Hasil belajar dari pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar dan pengertian museum, museologi, museografi, dan sejarah perkembangan museum di Indonesia, serta dinamika kebudayaan Indonesia dengan baik. Kemudian memahami definisi, tujuan, dan lingkup pengelolaan museum. Selanjutnya juga peserta diharapkan dapat memahami aspek-aspek pengelolaan museum di Indonesia di museumnya masing-masing, dan memahami organisasi museum baik struktur maupun tanggung jawab serta sumber daya manusia di museum. Berikutnya, peserta juga diharapkan memahami pentingnya memegang teguh etika dan dalam pengelolaan museum sebagai lembaga yang bertanggung jawab melestarikan warisan budaya bangsa dan memberikan pelayanan kepada publiknya. Indikator hasil belajar adalah bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan pengertian museum, mengenai museologi, museografi, serta sejarah perkembangan museum di Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan lingkup pengelolaan museum. Berikutnya, peserta juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian etika secara umum dan menjelaskan kode etik museum. Kemudian menerapkan etika dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsinya. Materi pokok dalam pelatihan ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian pengertian yang mengenai museum, mengenai sejarah permusiuman di Indonesia, dan mengenai manajemen museum. Kemudian aspek-aspek manajemen museum di Indonesia ini mencakup visi, misi, tujuan museum, kemudian kebijakan umum mengenai permusiuman, kemudian etika dan kode etik museum, kemudian mengenai perencanaan, mengenai pengelolaan bangunan dan ruang, terus organisasi museum, dan satu hal penting lagi mengenai keamanan dan keselamatan di museum. Secara detail, submateri pokok pada pelatihan ini adalah untuk materi sejarah perkembangan perkembangan museum. Itu adalah sejarah permusiuman di dunia. Kemudian di Indonesia ini dibagi sejarah permusiuman sebelum kemerdekaan,
dan setelah kemerdekaan, sejarah permusiuman setelah kemerdekaan. Kemudian untuk definisi, tujuan dan peran pengelolaan museum, di sini jelas ada definisi mengenai pengelolaan museum, apa itu pengelolaan museum, kemudian tujuannya apa dan peran pengelolaan museum. Kemudian untuk submateri visi dan misi, kebijakan dan perencanaan, ya ini akan diberikan materi mengenai bagaimana membuat visi dan misi. Kemudian kita juga harus mengetahui mengenai kebijakan nasional terhadap pengelolaan museum. Kemudian kebijakan internal ini sesuai dengan kondisi dan sifat museumnya masing-masing. Kemudian bagaimana membuat perencanaan. Untuk submateri etika dan kode etik museum, ini akan disampaikan mengenai pengertian etika itu sendiri, kemudian kode etik museum yang ini sudah ditetapkan secara internasional, kemudian kode etik profesi museum yang sudah dibuat oleh Asosiasi Museum Indonesia. Kemudian submateri untuk materi organisasi dan sumber daya manusia, ini akan bicara mengenai organisasi museum, kemudian sumber daya manusia museum yaitu terdiri dari tenaga teknis seperti register, kurator, konservator, kemudian penata pameran, edukator, tenaga hubungan masyarakat dan pemasaran, kemudian tenaga administrasi. Di samping itu ada submateri mengenai bangunan atau lokasi, fasilitas yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Khusus mengenai bangunan, itu ada peraturan perundang-undangan yang mengatur museum sebagai bangunan publik. Kemudian ada bangunan cagar budaya, juga ada pengaturan khusus. Kemudian bangunan baru dan spesifik mengenai arsitektur bangunan museum. Juga akan diberi pengetahuan mengenai ruangan dalam museum, yaitu pembagian zonasi dalam museum, dan fasilitas utama dan fasilitas penunjang secara minimal yang harus ada di museum. Kemudian untuk submateri pengamanan dan siaga bencana, ini juga sesuatu yang penting. Jadi akan disampaikan mengenai sistem pengamanan, yaitu mulai dari pengamanan terkecil, pengamanan koleksi, kemudian pengamanan vitrin ya atau case atau lemari, kemudian pengamanan ruangan, pengamanan bangunan dan pengamanan lingkungan. Dan yang tidak kalah penting yaitu submateri mengenai siaga bencana. Dan ini juga sudah ada peraturan perundangan khusus, nanti akan diberikan kepada peserta, yaitu pengenalan mengenai jenis bencana itu apa saja, kemudian melakukan identifikasi risiko berupa bahaya atau ancaman, kemudian kerentanan, kemudian kapasitas sesuai dengan museum masing-masing. Kemudian harus membuat analisis risiko dan kajian mitigasi. Jumlah jam pelajaran untuk modul ini, untuk pembelajaran mengenai pengelolaan museum ini seluruhnya adalah 10 jam dengan format e-learning. Demikianlah video pengantar pelatihan teknis permusiuman tingkat dasar untuk materi pengelolaan museum. Selamat mengikuti pelatihan dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.